Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam kondisi yang baik apa adanya daripada Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kita semua. Bagi kita semua yang mengalami berbagai macam persoalan pribadi lepas pribadi, saya percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai, campur tangan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini, kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus semata-mata, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Karena apapun yang kita lakukan, tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan bisa menikmati yang terbaik. Namun kita akan menikmati kesulitan-kesulitan apabila kita berjalan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita sedang belajar bagaimana Tuhan yang setia itu tetap menemani kita dari hari lepas hari. Kita sedang membangun hubungan yang baik, yang intim dengan Dia, dan Dia terus-menerus mau menyertai dan memberkati kita. Firman Tuhan hari ini yang akan kita baca dan kita dengar, yang menjadi kekuatan bagi kita, terambil di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di situ, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Haleluya. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari lepas hari. Dia bagaikan tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah dan tidak pernah berhenti dari hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari hidup kita melihat semakin sulit. Dunia digoncang dengan berbagai macam persoalan yang terus-menerus terjadi.
Krisis kesehatan global yang sampai hari ini belum tuntas membuat semakin terpuruk kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak terkecuali kita semua yang ada di tempat ini. Kita semua yang ada di Indonesia, kita semua yang ada di daerah masing-masing, di gereja lokal masing-masing. Firman Tuhan hari ini dengan judul perikop tetap fokus memandang Yesus. Masalah besar datang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menyikapi masalah itu dengan hikmat daripada Tuhan, Sang Pemberi hidup kita. Sehingga kita terus memandang Dia yang adalah Tuhan yang kita percaya, yang sudah menjadi juru selamat kita, yang senantiasa menolong dan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak pernah memandang masalah itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kita mau memandang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang senantiasa mau menolong kita dari hari lepas hari. Di dalam Matius 11 ayat 28 dia berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia sudah membuka tangannya dan dia siap menerima setiap orang yang datang kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita yang dalam hari-hari hidup kita sudah letih, lelah dengan segala persoalan-persoalan kita. Mungkin kita rasa berat, kita tidak mampu lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa dia berkata bahwa marilah kepadaku. Tentunya dia sangat mengasihi kita, sehingga dia berkata kepada kita bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia siap memberikan kepada kita kelegaan. Dia siap memberikan kita kekuatan. Dia siap memberikan kita kemampuan untuk menghadapi problem kehidupan kita. Pembacaan yang sudah kita baca di hari ini, kita melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, yang spektakuler, yang di luar daripada nalar manusia, yaitu mujizat yang terjadi. Sebelum mujizat yang dia lakukan yang pada firman Tuhan yang kita baca saat ini, di perikop sebelumnya dia sudah melakukan satu mujizat yang begitu luar biasa, yaitu di dalam pelayanannya dia memberi makan 5.000 orang, di mana 5.000 orang itu terhitung hanya laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dan dia melakukannya itu dengan hal yang luar biasa menurut kuasanya. Kalau menurut dengan kemampuan dan pikiran manusia tidak masuk akal. Dan itu merupakan hal supranatural yang merupakan hak prerogatif yang dia lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Masih ada sisanya 12 bakul. Dan pada saat pembacaan yang kita baca di saat ini, di situ dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa, yang ajaib, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di muka bumi ini, yaitu dia berjalan di atas air. Secara hukum biologi itu tidak masuk akal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan dapat melakukan itu karena Dia yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Yesus berjalan di atas air. Dikatakan bahwa setelah dia melakukan pelayanan itu, saudara, memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahuluinya dia ke seberang. Dan dia juga memerintahkan kepada semua orang yang ada di situ untuk pulang. Karena dia tahu bahwa mereka sudah kenyang. Mereka sudah terpenuhi dengan kebutuhan jasmani mereka. Dan mereka pulang. Sesudah itu Yesus melakukan sesuatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Apa yang dia lakukan saudara? Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Karena hari sudah malam, ia sendirian di situ saudara. Yesus senantiasa berdoa. Dan dia terus berdoa selama dia masih ada di bumi. Perahu murid-muridnya sudah berangkat dari pantai. Kira-kira beberapa mil jauhnya dari pantai, mereka menemukan masalah. Masalah besar yang terjadi adalah angin sakal yang menimpa mereka. Mereka terombang-ambing. Tentunya mereka melakukan segala usaha dan upaya untuk menyelamatkan diri dari persoalan besar yang terjadi, yaitu menghadapi badai. Kira-kira jam 3 malam dikatakan di dalam pembacaan ini, Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mereka sangat ketakutan. Mereka sudah ketakutan dengan badai, dengan angin sakal yang menimpa mereka, dengan segala usaha upaya yang mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka melihat lagi sesuatu yang datang menakutkan mereka. Mereka takut dan mereka berkata hantu. Seakan-akan masalah baru datang terjadi dalam hidup mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus melihat ketakutan mereka dan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus begitu luar biasa. Murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tapi dia menenangkan mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seketika itu Petrus menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus berdiri, turun dari perahu, dan dia berjalan di atas air menemui Yesus. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika dia berjalan di atas air, dia sudah menikmati mujizat. Ketakutan datang ketika dia merasakan tiupan angin dan dia tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang 3 kekuatan besar yang akan kita pakai untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup kita yang besar. Fokus kepada Tuhan. Fokus memandang Tuhan. Tidak memandang persoalan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita fokus kepada persoalan yang ada, maka kita semakin takut dan kita tidak akan bisa melepaskan diri daripada persoalan yang ada. Tapi kita harus menyadari sungguh bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar dari persoalan-persoalan yang ada, sehingga kita bisa keluar daripada beban-beban persoalan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Masalah besar di dalam dunia ini boleh terjadi, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus senantiasa lepas dari masalah-masalah yang ada. Mazmur 91 ayat 7 berkata bahwa walau 1000 rebah di kiriku dan 10.000 di kananku, aku tetap akan tenang. Bagaimana kita mau takut kalau kita memiliki Yesus yang kita percaya, Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Kalau kita belum percaya, itu tandanya kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Kita harus tetap percaya bahwa Dia sanggup menyelamatkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita mau memandang Dia sebagai satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita, membawa kita keluar dari segala krisis yang kita alami. Kekuatan terbesar yang pertama adalah tenanglah dan jangan takut. Tenang dan jangan takut. Ini sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Kepada Petrus dan teman-temannya yang adalah murid Tuhan Yesus. Yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan Dia. Mereka belum menyadari bahwa itu Yesus yang adalah guru mereka. Yang datang kepada mereka dan mereka takut. Dan Dia menenangkan mereka. Dia berkata, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Sebagai orang percaya, masalah besar boleh ada menghampiri kita. Tapi kita harus tenang dan kita jangan takut. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Kita dapat menguasai diri kita sehingga kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam menghadapi badai. Kuasai diri kita, lingkungan kita, situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Haleluya. 3 hal yang paling penting itu, saudara, yang dikasih Tuhan yang harus kita lakukan. Kita tenang dan kita jangan takut. Saya sering berkata bahwa di dalam Alkitab terdapat 360 kata. Jangan takut. Berarti selama hari-hari hidup kita, di dalam 1 tahun 365 hari, kita jangan takut. Karena Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita. Kita tidak perlu takut. Karena Dia sudah berjanji Dia akan menyertai kita. Yesus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menikmati mujizat Tuhan, tetapi hanya sebentar. Oleh karena apa? Ada ketakutan di dalam dirinya. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita sudah menikmati lawatan Allah. Kita sudah menikmati kuasa Tuhan. Kita sudah menikmati apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Namun ketakutan itu seringkali datang membuat kita goncang ketika kita menghadapi masalah-masalah berikutnya. Kita lupa akan kuasa Tuhan yang pernah kita alami. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut setiap waktu. Berarti kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan masalah-masalah baru yang terjadi di dalam diri kita. Tuhan Yesus baik dan Dia senantiasa ada bersama dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Dia selalu memberikan yang terbaik. Kalau Dia sudah menolong kita di masa-masa yang lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang, Dia senantiasa mau menolong kita. Kekuatan terbesar yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Dia sudah berkata, datanglah. Maka Petrus dengan segera datang, berjalan
mendapatkan dia. Dengan tegas firman Tuhan ini berkata bahwa kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Datanglah. Tuhan sudah mempersilahkan kita untuk menikmati kuasa-Nya. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita mau datang atau tidak? Seperti awal saya sudah dikatakan bahwa Matius 11 ayat 28 sudah jelas dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mau datang atau tidak? Itu tergantung pada diri kita. Seringkali manusia bahkan tidak tutup kemungkinan orang percaya juga seringkali mengeluh. Orang percaya juga seringkali bersungut-sungut. Orang percaya tidak mau datang kepada Tuhan. Apa yang dia alami merasa semakin berat. Sudah datang ke Tuhan atau belum? Sudah datang berdoa kepada Tuhan atau belum? Pertanyaannya, kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus datang. Petrus tidak berpikir panjang apakah dia bisa berjalan di atas air atau tidak. Tapi ketika Tuhan sudah berkata bahwa datanglah, maka segera kita datang. Jangan menunda-nunda waktu. Abraham ketika diperintahkan untuk pergi keluar dari tanah kelahirannya, keluar, dengan segera dia beranjak dan pergi. Itu adalah iman yang luar biasa. Petrus pun mengalami hal yang sama. Iman yang luar biasa ada pada dirinya pada saat itu. Dengan sekejap dia berdiri dari perahu itu dan dia berjalan di atas air. Dia menikmati mujizat. Namun hal yang terjadi ketika dia merasakan tiupan angin, dia ketakutan sehingga dia tenggelam. Terkadang kita sudah menikmati kuasa Tuhan, tetapi kita takut, kita ragu-ragu oleh karena ada persoalan yang baru datang. Angin persoalan itu kembali datang membuat kita takut. Kita sedang melihat Yesus di depan, tapi kita ragu-ragu. Apakah benar saya bisa berjalan untuk menemui Yesus? Keraguan-raguan itu membuat kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita jangan bimbang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tetap maju bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang bimbang itu adalah orang yang tidak tenang. Orang yang bimbang itu Tuhan tidak suka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang bimbang itu adalah orang yang mendua hati dan itu tidak disenangi oleh Tuhan. Kata kitab Yakobus, saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mau datang kepada Tuhan senantiasa. Kita jangan bimbang. Supaya kita tetap tenang di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus senantiasa mau menerima kita. Dan Dia melepaskan kita dari segala beban kita. Datanglah kepadanya. Jangan takut. Karena kita akan menikmati kuasa-Nya. Kekuatan yang ketiga yang akan kita nikmati bersama Tuhan Yesus ketika kita fokus dan memandang Dia adalah kita tetap percaya. Mungkin akhir-akhir ini kita ada yang mengalami sakit penyakit. Kita sudah berobat, minum obat banyak, saudara, tapi tak kunjung sembuh. Mungkin kita sudah berdoa mau melepaskan diri dari persoalan yang ada, tapi Tuhan belum menjawab.
Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa lepas daripada beban-beban hidup kita, tapi kita belum melihat jawaban doa. Tuhan berkata kepada kita, kita mau tetap percaya. Percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu ajaib. Dia sudah melukiskan, mengukir dalam setiap kehidupan kita. Dan kita perlu mengintrospeksi diri kita, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Kita tidak ragu-ragu, kita mau terus percaya dan tetap teguh di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Petrus sudah berjalan di atas air, dia merasakan tiupan angin, dia takut dan dia tenggelam. Dia berteriak kepada Tuhan, tolong. Tuhan tolong. Ada seruan dari Petrus, Tuhan tolong. Apa kita mau ngambek sama Tuhan? Karena kita jatuh kembali? Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Yesus berkata kepada Petrus, ketika dia mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang yang bimbang adalah orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Jangan bimbang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang bimbang adalah orang yang mendua hati, dan itu Tuhan tidak suka, kata kitab Yakobus. Mendua hati. Mendua hati berarti kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada persoalan yang ada. Kita bimbang sehingga membuat kepercayaan kita kepada Tuhan luntur. Dan kita tidak menikmati kuasa dan lawatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam segala persoalan-persoalan yang ada, kita mau tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita mau tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam pengharapan itu ada kekuatan besar yang kita nikmati. Tetap tenang, fokus kepada Tuhan, memandang Dia sebagai Tuhan yang sanggup menolong kita, membawa kita keluar dari persoalan-persoalan yang ada. 3 kekuatan besar yang sudah kita dapatkan lewat pembacaan firman Tuhan di hari ini, membuat kita tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kekuatan yang pertama adalah kita tenang dan jangan takut. Yang kedua, kita mau senantiasa datang kepada Yesus dengan berdoa, memuji, menyembah Dia dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk menerima pujian penyembahan kita. Saat teduh yang senantiasa kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, kita mau tetap percaya walaupun kita belum lihat hasilnya. Kita mau terus percaya dan kita tetap percaya, dan sampai selama-lamanya kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin.